Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu teks pidato persuasif. Tetapi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari informasi dari teks pidato persuasif, atau bagaimana cara mengidentifikasi teks pidato persuasif. Kalian sudah tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pidato persuasif sering digunakan dalam acara-acara tertentu, seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Lingkungan Hidup, Bulan Bahasa, Bulan Gemar Membaca, dan sebagainya. Dalam pidato tersebut, sang orator menyampaikan gagasannya, pikiran, pandangan, serta arahan atau pesan kepada pendengar yang hadir. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tahu inti-inti apa saja sih, atau informasi-informasi apa yang disampaikan oleh si pembicara kepada pendengarnya? Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk, untuk yang muslim kita membaca doa ini, dan yang non muslim sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa sih kompetensi dasar dari mencari informasi teks pidato persuasif itu? Ini ada di kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu mengidentifikasikan dan menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka kalian harus bisa menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dari sudut pandang tertentu dengan benar. Yang kedua, bisa menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dengan benar juga. Yang ketiga, bisa menyimpulkan tujuan pidato persuasif dengan lengkap. Jadi di sini kamu harus bisa menjelaskan, menganalisis, dan menyimpulkan pidato persuasif, ya. Nah, di dalam informasi dalam pidato ini, satu, ada tujuan pidatonya, tujuan pidato persuasif itu seperti apa saja, dan bagaimana cara menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Secara umum, pidato bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada orang lain. Pendengar diharapkan memahami dan melaksanakan isi pidato tersebut. Kedua, meyakinkan pendengar. Berpidato bertujuan meyakinkan pendengar untuk mempercayai isi pidato yang disampaikannya. Oleh karena itu, isi pidato harus benar-benar meyakinkan pendengar. Setelah mendengar pidato yang disampaikan, pendengar menjadi yakin akan isi pidato yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang ketiga adalah menghibur pendengar. Seseorang dapat menghibur pendengar dengan cara berpidato. Berpidato untuk menghibur dilakukan dengan menyisipkan humor. Bukan sembarang humor, melainkan humor yang benar-benar menghibur. Dan yang keempat, menggerakkan pendengar. Berpidato juga bertujuan menggerakkan pendengar. Pendengar akan tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai isi pidato yang disampaikan oleh pembicara. Salah satu tokoh yang dikenal akan keahliannya dalam menggerakkan orang lain buat pidatonya adalah siapa? Siapa yang tahu? Yaitu Bung Karno. Pada pidato persuasif, pembicara lebih menekankan untuk meyakinkan dan menggerakkan pendengar. Isi dari pidato persuasif adalah argumen yang kuat untuk meyakinkan pendengar atau pembaca.
Itulah tujuan dari pidato persuasif. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara mendapatkan informasi dari teks pidato persuasif itu? Jadi kita dengan mudah mendapatkan informasi itu. Langkah-langkahnya, 1. Membaca atau mendengarkan pidato persuasif itu dengan sesama atau menyimaknya dengan baik. Itu ya. Bagaimana sih? Jadi itu merupakan langkah pertama. Jika pidato itu disimak atau didengarkan, maka kita harus menyimaknya dengan baik atau dengan seksama. Jika pidato itu dibaca, maka bacalah dengan baik. Jadi harus fokus, baik membaca ataupun mendengar, panca indera kita harus fokus. Agar mampu menyimak isi pidato dengan baik, maka kamu perlu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang sedang disimak atau yang tadi dikatakan fokus itu ya. Jangan sampai kehilangan konsentrasi dan kehilangan fokus yang dapat membuat pikiranmu terganggu. Jika mendengarkan pidato secara langsung, jangan lupa untuk memperhatikan gerak-gerik, keroman, dan bahasa tubuh sang orator. Hal ini dimaksudkan agar kita benar-benar dapat menangkap dan memahami setiap kata yang disampaikan oleh orator. Dan yang kedua, setelah kita mendengarkan atau membaca teks pidato itu dengan seksama, maka jangan lupa mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkannya. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator, maka kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Pidato biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Dengan mengetahui topik pidato, kamu akan lebih mudah untuk menangkap hal-hal yang dibahas oleh orator. Terus bagaimana sih cara menemukan informasi tersebut? Nih, seperti sudah kamu ketahui bahwa pada saat menyimak pidato, kamu tidak boleh kehilangan fokus dan harus benar-benar konsentrasi agar mampu menangkap maksud yang disampaikan orator. Ketika menyimak, catatlah butir-butir penting yang disampaikan orator. Catatanmu akan sangat bermanfaat ketika hendak menyimpulkan isi pidato. Nih, butir-butir penting ini bisa kamu temukan, yaitu mencari ide pokok ya. Kalau pidatonya berbentuk tulisan, maka bentuknya kan per paragraf. Dari tiap paragraf itu ada ide pokok. Maka hal-hal penting itu bisa kamu cari di ide pokok tersebut. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Berdasarkan butir-butir penting yang telah dicatat, kamu bisa merumuskan simpulan gagasan, pandangan, atau pesan pidato yang disampaikan oleh orator. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato itu harus memuat seluruh butir penting dari pidato itu. Dan jangan sampai menyimpang dari isi pidato. Dan kalau bisa berupa ringkasan pidato. Dan jangan sampai ada penafsiran ganda. Itulah langkah-langkah cara mencari informasi penting dari teks pidato persuasif ya. Nah, kalian kan sudah paham mengenai materi tadi, mengenai tujuan pidato persuasif, kemudian langkah-langkah menemukan informasi. Maka sekarang tugasnya adalah nih, tontonlah pidato Pak Nadiem Makarim nih pada waktu peringatan Hari Pendidikan Nasional. Silahkan kalian simak baik-baik dan cermati apa informasi yang kamu peroleh dari pesan Pak Nadiem Makarim ini.
Salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah, tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi kalian sudah menonton 3 pesan dari Pak Nadiem Makarim. Kalian juga bisa membaca pidato 3 pesanan Pak Nadiem Makarim tadi, yaitu di link ini. Silahkan kalian bisa membacanya, ini berupa teks bacaan atau tulisan. Supaya lebih paham lagi, boleh kalian buka link ini ya. Nah, nanti setelah itu kamu mengerjakan soal-soal berikut. Nih, nomor 1. Nih, setelah menonton, mendengarkan, atau membaca teks pidato 3 pesan Nadiem Makarim, jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas. Apa saja sih? Tentukan topik pidato ya. 1. Identifikasikanlah butir-butir pokok pidato. 2. Rumuskanlah simpulan isi pidato persuasif tersebut ke dalam beberapa kalimat yang ringkas dan padat. 3. Identifikasikanlah gagasan, pikiran, dan pandangan orator dalam teks tersebut disertai dengan bukti tekstualnya. Dan 4. Tentukan alasan pendukung yang digunakan orator untuk memperkuat gagasan, pikiran, dan pandangan orator disertai dengan bukti tekstualnya. 5. Identifikasikanlah pesan yang berupa bujukan atau ajakan orator dalam teks tersebut disertai dengan bukti tekstualnya. Oh iya, lupa. Ini 3 sama 5 itu sama ya, berarti soalnya hanya 4. Demikianlah materi kedua. Tugasnya silahkan kerjakan dengan baik, dengan jelas dan lengkap. Kalau sudah selesai, silahkan kirimkan ke gurumu masing-masing. Dan jika tidak mengerti, silahkan diskusikan baik dengan temanmu atau tanyakan kepada gurumu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.